Di kisah kali ini, ada sebuah kisah dari tulisannya Andi Potrionos. Dan kisah ini berjudul Lemah Wingit. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita simak berikut ini. Cerita ini saya awali ketika liburan sekolah. Waktu itu masih SMP kelas 2. Berhubungan saya sudah lama nggak nengok kakek, saya putusin mau liburan di desa tempat tinggal kakek saya. Ya, kakek saya hidup di daerah pegunungan yang sangat sejuk, asri, dan masih segar dah pokoknya. Saya berangkat pagi jam 8. Saya sendirian naik motor. Emang sih, belum waktunya boleh naik motor. Daripada jalan kaki, jauh, capek. Sebenarnya, rumah kakek saya masih satu kabupaten sama saya. Cuman beda desa. Ya agak jauh, beda kecamatan pula. Saya lewatin jalan pegunungan yang lumayan ngeri. Banyak pohon-pohon besar dan minim pemukiman. Samping kiri jurang, samping kanan tebing. Jalan itu pun sangat sempit. Buat simpangan 2 mobil aja, yang satu harus berhenti dulu. Daripada senggolan, ntar baku hantam, ya kan? Saking saya terpesonanya melihat pegunungan ini, saya mutusin berhenti sejenak buat ambil foto dulu. Masih baru-barunya HP, walaupun kameranya burik. Dulu udah terdebes lah. Saya berhenti tepat di atas jalan yang menikung, membentuk huruf S. Agak ngeri sih, ada satu pohon besar banget di samping jalan, dan di sana kayak nggak ada panas matahari, bisa dibilang singklu. Asik saya motret-motret. Ada yang neriakin saya dari ujung jalan. Ya, bapak-bapak lagi memikul kayu bakar. "Leh, jangan berhenti di situ. Cepet naik saja. Berbahaya di situ." Wih, ada apa nih? Kok nggak boleh? Bergegas, saya naik ke pegunungan paling ujung. Tempatnya luas, kayak nggak ada pohonnya. Saya berhenti buat nanya ke bapak-bapak itu, kenapa kok nggak boleh? Lah, saya mau turun dari motor, saya nengok ke belakang. Kok udah nggak ada bapak-bapak tadi? Cepet banget jalannya kemana? Dan agak merinding, saya lanjut aja daripada ntar kenapa-napa. Singkat cerita, saya sudah sampai di rumah kakek. Posisi rumah kakek itu nanjak, jadi rumahnya di atas bukit, jalannya di bawah. Suasana jalan sangat sejuk dan masih pelosok banget. Jarang ada yang naik motor, kebanyakan jalan kaki. Ya secara, jalannya juga belum aspal. Waktu itu masih makadam. Saya asik berbincang-bincang sama kakek. Dan waktu sudah sore, saya disuruh mandi. Saya cus ambil handuk dan alat mandi. Saya jalan ke belakang. Kaget dong saya, kok nggak ada kamar mandi? Dari depan rumah kakek manggil saya. "Le, katanya mandi, kok malah ke belakang rumah?" Saya ke depan dong. "Kung, kakung." "Lah, kamar mandinya di mana?" kataku. Kakek malah ketawa. "Walah Le, di sini belum ada kamar mandi. Sana mandi di belik atau sumber air buat mandi." Duh, kok gini banget, mau mandi aja. Saya ambil kunci motor. Kakek bilang, "Lah, jangan bawa motor lo, jalannya kecil dan licin," kata kakek. Buset, jalan kaki. Dikasih tahu sama kakek, kalau jalannya ke bawah, nanti ada pohon nangka besar, belok ke kiri. Turun lagi, ada pohon bambu-bambu, belok kanan, dan di bawah tebing ada tempat mandi. Jadi tempat mandi dibagi jadi 3. Paling atas buat mandi cewek, nomor 2 buat cowok, yang paling bawah buat cuci baju dan lain-lain. Jarak tiap belik 10 meter. Saya kaget dong. Banyak anak antri buat mandi. Mereka semua ngeliatin saya jalan, kayak artis aja diliatin. Saya nggak fokus ke jalan dan kepleset jatuh, blubuk. Betapa malunya saya diliatin banyak orang pas jatuh. Tapi anehnya, mereka nggak ketawa. Ada apa ini? Saya fokus ke satu cewek, mungkin seumuran saya. Dia terus ngeliatin ke saya.
Mukanya pucat banget. Tanpa kedip, dia terus lihat ke saya. Sampai saya berdiri habis jatuh, bersihin bekas tanah, dia tetap liatin. Saya nunduk buat memeriksa kaki, ada yang luka atau kagak. Saya nengok ke arah cewek tadi, dan gak ada. Di mana? Kemana? Saya bingung. Saya lanjutin masuk ke belik. Kaget dong. Saya lihat ada padusan atau bak air zaman dulu. Besar-besar ada 3. Tanpa pikir panjang, saya langsung mandi. Buset, airnya dingin. Kayak sikap dia ke saya akhir-akhir ini. Asik saya mandi, nikmatin dinginnya air. Kayak ada suara mengeraum. Kaget saya. Ini apa lagi? Mirip suara macan. Saya nengok kanan kiri kagak ada. Saya fokus ke depan. Kayak tebing agak tinggi sekitar 3 meter dan ditumbuhi pohon bambu di puncaknya. Sekelebat kayak ada yang lewat di sela-sela pohon bambu. Saya merinding. Sosoknya kayak tinggi besar hitam, tapi samar-samar hanya di balik pohon bambu. Saya buru-buru selesai mandi. Mandi sudah selesai, saya pakai baju lagi keluar dari bilik. Saya jalan ke arah jalan setapak tempat saya jatuh. Kaget. Tadi anak-anak antri mandi. Kemana? Perasaan banyak. Buset, di situ saya merinding. Karena bilik cewek, gak ada orang sama sekali. Saya berpikir positif aja. Saya jalan sampai di dekat pohon nangka besar tadi. Nyampe sini, saya tiba-tiba berhenti. Entah kenapa, rasa hati ini bergejolak ingin berhenti. Tempatnya dingin, lembab, berkabut tipis. Saya celingak-celinguk, kayak ada sosok wanita lagi jalan kaki dari ujung jalan persimpangan. Jadi gini, pohon nangka itu tepat di pertigaan jalan kecil. Jadi yang ke kiri arah ke bilik, yang ke kanan arah ke sungai gitu. Jadi dari arah sungai, kayak ada yang jalan mulai dekat tapi gak jadian. Tiba-tiba dia nyapa saya. Mas, habis mandi. Saya bengong lihat dia, cantik banget. Set, anak gunung memang Yahud. Tapi dia kayak bawa rinjing atau ada barang yang terbuat dari anyaman bambu. Itu kalau di daerah saya, rinjing namanya. Saya masih bengong. Mas, jangan melamun di situ, tidak baik. Saya kaget. Iya mbak, habis mandi nih, sahut saya sambil cengar-cengir. Setelah saya ketemu sama tuh cewek, saya penasaran. Kok berani hampir maghrib jalan sendiri? Tuh cewek jalan ke arah belik. Jangan bilang kalian nyuruh saya ngintip, kualat ntar. Saya jalan pulang ke rumah kakek. Ya lumayan jauh sih. Tadi sekitar 1 kilometer dari rumah kakek. Buset, baru mandi, sudah keringatan lagi. Maklum, gak pernah jalan jauh. Apalagi ini pulangnya nanjak. Sampai di rumah saya bilang ke kakek, kalau belik tadi rame banget. Kakek kaget dong. Kata kakek, itu belik rame kalau pas jam 2 siang, sama pagi jam 8-an. Karena orang sana agak ngeri kalau terlalu sore. Buset, kakek saya malah nyuruh saya mandi jam 5-an kalau gak salah tadi. Auto merinding. Lah, terus tadi yang rame siapa aja? Ya kali demit lagi. Waktu sudah sekitar jam 7-an malam. Saya selesai makan. Saya duduk santai di teras yang menghadap langsung ke hutan-hutan gitu. Di depan pojok halaman kakek, ada pohon sirsak besar banget. Tinggi, tapi kayak udah gak bisa berbuah. Apa mungkin saking besarnya? Saya lihat di rimbunya dahan, ada kayak putih-putih bergelantung. Saya pikir itu burung, karena alam masih sangat asri di sana. Tiba-tiba kakek manggil. "Le, masuk kok, sekarang pintu ditutup," kata kakek. Saya bergegas mau masuk, dan saya nengok sekali lagi. Itu putih-putih sudah hilang. Auto lari. Langsung di ruang tamu ngobrol sama kakek. Dan saya dikasih tahu kalau misal mau mandi, gak usah berhenti di sekitaran pohon nangka dan arah sungai. Kata kakek saya, dulu itu tempat sering dibuat pembuangan mayat.
zaman perang dulu. Dah, saya langsung merinding, tapi ya sedikit penasaran. Namanya aja bocah songong. Habis ngobrol ngalor ngidul, saya ngantuk. Dan saya tidur di dipan tua di pinggiran ruang tamu. Dan persis di samping dipan, menghadap sebuah jendela tua lebar. Malam itu dingin banget. Saya kayak gelisah saking dinginnya, saya nggak bisa tidur. Saya tiba-tiba kebayang itu cewek yang negur saya pas nyampe pertigaan pohon nangka. Itu cewek emang bener-bener Yahud, bikin saya inget terus. Tiba-tiba ada yang mengagetkan saya. Tok tok tok. Suara orang ngetuk pintu. Saya langsung menutup muka pakai selimut. Tiba-tiba kakek nyaut dari dalam. Iya, bentar. Kakek keluar kamarnya pakai celana orang tua Jawa zaman dulu. Kakek buka pintu. Ternyata ada yang nyari tetangga sebelah. Sebelah agak jauh. Maksudnya orang ini tiap rumah jarak sama tetangga agak jauhan. Malah lebih banyak pekarangan atau tegalan. Samar-samar saya dengar, "Mbah Nang, maaf, Dek Sri kerasukan," kata itu orang yang mungkin di atas saya umurnya, sekitar udah SMA. Saya dibangunin sama kakek, mau diajak ke rumah orang yang kerasukan tadi. Iya kali, saya mau ditinggal sendiri di rumah, auto kejut. Ikutlah saya ke rumah korban. Oh iya, nenek saya sudah meninggal waktu saya SD kelas 5-an, kalau nggak salah. Maka itu, kakek sendirian di rumah. Sesampainya di rumah korban, alias Bu Destri. Destri kayak meronta-ronta sambil menangis, terus meraung. Nangis lagi. Saya jadi takut lihatnya. "Duk, ambilkan air di gelas," kata kakek. Keluar dari dapur, ada cewek yang saya lihat tadi sore di pertigaan nangka. Emang bener, berarti yang nyapa saya itu manusia. Syukurlah. Di saat saya asik ngebayangin pertemuan tadi, tiba-tiba Dek Sri teriak ke arah saya sambil melotot. "Ngapain kamu di sini?" Kaget saya sambil gemetar. Kakek saya nyaut, "Itu cucuku, kamu tidak usah macam-macam." Duh, saya panik, secara dibentak demit. "Le, keluar dulu di teras," kata kakek. Saya langsung cus keluar. Iya kali, di dalam lagi, ntar saya dicakar bisa-bisa. Tak selang lama Destri udah gak bersuara, udah gak nangis lagi. Pikir saya sudah selesai kerasukannya. Pas saya duduk, ada yang datang bawain kopi. Ternyata si cewek tadi. "Mas, iki kopinya," sambil senyum. "Iya mbak, makasih." Sambil saya ulurin tangan, niat saya mau ajak kenal. Dianya gak mau salaman. "Saya Intan mas," kata cewek itu. "Oh Intan," pikirku. Dan ngobrol-ngobrol, ternyata Intan itu cucu dari Destri. Dan lanjut, saya pulang sama kakek ke rumah. Di sepanjang jalan, saya tanya, "Destri tadi kenapa? Kok bisa kesurupan?" "Ya, itu tanah angker," kata kakek sambil menghisap rokoknya. Saya cuma bingung, apa yang dimaksud kakek. "Besok pagi saja kakek cerita," kata kakek. Saya cuma mengangguk. Sampai di rumah langsung tidur. Besok paginya jam 6, saya sudah bangunin kakek. Buset, jam 6, hawa dingin enaknya tidur, malah dibangunin. "Le, bangun, ayo ke belik, mandi, mumpung sepi," kata kakek. Bangun dong, saya ikut ke bilik. Waktu sudah jalan, kakek tiba-tiba berhenti di pertigaan yang ada pohon nangkanya. Kakek jalan sedikit masuk ke hutan, tapi gak ada jalannya. Kayak cuma semak-semak gitu. Saya ikut masuk. Sedikit merinding dan gak nyangka saya dengan apa yang saya lihat. Di sana ada sebuah batu nisan, tapi besar setinggi pundak saya kalau berdiri. Dan tapi gak ada namanya, dan cuma ada satu. Kakek membuang sebuah bungkusan kecil, kayak bunga dan kemenyan gitu. Entah apa yang dilakukan kakek. Tiba-tiba sekujur tubuh saya kayak ada yang gerayangin gitu, dingin.
merinding. Sumpah, saya malah takut. Selesai ritual apa gitu, gak paham. Saya dikasih gelang kain warna hitam, disuruh pakai sama kakek. Le, selama di sini, itu kamu pakai gelangnya, jangan sekali-sekali dilepas, kata kakek. Saya cuma bisa mengangguk dan sedikit bingung. Dan lanjut ke belik, mandi. Baru masuk belik, saya kaget. Loh, kok padusannya cuma 1? Kemarin kayak ada 3. Ya udah, saya mandi dan sambil mikir yang 2 kemana. Selesai mandi, kakek sudah nungguin di samping jalan tersenyum. Kenapa Le? Yang 2 hilang toh? Iya kek, kemarin ada 3 loh, kataku. Kakek malah ketawa. Iya, yang 2 itu mulut buto, kata kakek. Auto merinding kayak mau pingsan saya. Diajak pulang saya sama kakek. Jalan lagi sampai di pertigaan nangka. Ketemu Intan lagi. Duk, gimana Mbak Sri? Udah sehat? Kata kakek saya. Sudah Mbah, sudah mau makan, kata Intan. Ya udah Duk, pokoknya jangan lupa ngingetin nenekmu. Jangan sekali-sekali datang ke Lemawingit sendirian lagi, kata kakek. Enggak Mbah, saya pamit dulu, kata Intan. Dan saya masih gak paham apa yang dibicarakan mereka berdua. Sesampai di rumah kakek, saya diceritain panjang banget. Intinya, Desri itu sering cari daunan buat jamu. Nah, kebetulan Desri sering kebablasan ke wilayah Lemawingit. Dan makanya, saya disuruh kakek saya pakai gelang ini. Ternyata saya dibawa ke kerajaan mereka. Dibuatkan izin tinggal di desa sini, biar saya nggak diganggu selama di sini. Kayak surat izin perdemitan. Dan kenapa saya kemarin pas Desri kerasukan saya kayak dipelototin? Ya karena saya inceran bagi mereka. Sumpah, saya nggak habis pikir. Apa kerennya saya jadi bahan rebutan keluarga Demit? Sampai-sampai kakek saya turun tangan buat bikin penjaga khusus saya. Oh iya, kakek saya dulunya memang sesepuh di sana. Sering ngobatin orang kesambut demit. Ya karena saya memang dilahirkan pas malam Jumat Kliwon. Pantesan, bandel kayak anak demit. Setelah kejadian saya dikasih gelang, memang hal aneh terjadi. Waktu saya ambil makan di dapur habis maghrib, saya penasaran. Belakang rumah kakek, kayak ada suara kemprosak. Bahasanya kayak semak-semak dilewatin gitulah. Saking penasarannya, saya buka pintu belakang. Kaget, ada sosok tinggi besar, kayak ada bulunya, bertaring, nyengir ke arah saya sambil berliur gitu. Kayak nafsu banget lihat saya. Seketika saya mau teriak, gak bisa. Kakek pun dari belakang saya ngomong, "Kapok kamu, tidak bisa nyentuh cucuku." Saya kaget, kakek bilang gitu. Tuh monster, kayak mau ngedeket tapi mental balik lagi. Mental balik lagi dan akhirnya lari menjauh dari rumah. "Dale, cepet makan dalam rumah sana aja," kata kakek. Saya masih gemetar gak bisa menjawab. Itu tadi apa? Sumpah serem banget. Saya keringetan jadi gak nafsu makan. Setelah malam tiba, saya cuma duduk di ruang tamu, gak berani keluar rumah. Waktu itu tepat malam Jumat Kliwon, pas weton saya, dan disitulah puncak ketakutan saya. Dari depan rumah kakek manggil, "Le, kesini yo sebentar." Saya keluar di teras, disuruh berdiri di pelataran. Kakek udah bawa kayak garam, tapi campur apa kagak tahu. Pokoknya baunya wangi tapi serbuk. "Hari ini tepat hari lahirmu, Le. Ya pas jam 11 malam lahirmu." "Terus bagaimana, kek?" "Mau lihat penunggu sini yang menginginkanmu." Saya hanya mengangguk. Saya disuruh merem sekitar 15 detik. "Udah Le, buka matamu." "Nopo tokung?" Memang saya jelas kagak lihat apa-apa. "Tunggu sebentar." Dengan sigap, kakek menebar garam dan serbuk tadi di area depan rumah dan dilemparkan ke depan sekuat tenaga
Dan ternyata saya seketika keringat dingin. Pengen nangis kagak bisa, mau teriak gak bisa. Saya lihat banyak banget makhluk songong itu di demit. Yang di pohon sirsak ada Mbak Kun-kun duduk di ranting. Itu pun gak cuma satu, tapi ada 4. Terus di balik semak-semak ada sosok tinggi hitam besar, hampir setinggi rumah, mata menyala, mengeluarkan air liur yang terus menetes, taring panjang, sambil geleng-gelengin kepala ke kanan ke kiri. Terus kayak ada bola api besar, ada 3 buah, melayang mengelilingi pohon kelapa depan rumah. Ada lagi di samping jalan, sosok ular tapi bagian kepala manusia, mau ngedeket ke rumah tapi gak bisa. Duh, di situ saya sudah gak bisa ngomong. Berasa dikepung batalion demit. Tiba-tiba angin berembus sangat kencang dari arah mereka ke arah saya sama kakek. Kakek saya ngomong, "Jangan sekali-sekali ganggu cucuku, apalagi mendekat. Hancur kalian semua." Seketika saya pingsan. Ya bayangin aja, anak kecil SMP kayak saya, lihat itu satu kompi demit kumpul. Kalau nggak pingsan, hebat banget kalian. Saya bangun sudah pagi, agak sakit semua badan. Sebelum saya pulang, kakek bercerita, memang di Lemah Wingit dulu mau dibangun jembatan yang menghubungkan desa kakek ke desa sebelah melewati sungai. Pada saat akan dibangun dulu zaman Belanda, banyak pekerja yang tumbang, mati karena sakit atau kecelakaan kerja. Dan memang mayat diterlantarkan di sana. Untuk mengurangi bau busuk, digalilah lubang yang sangat besar. Zaman dahulu, buat mengubur semua mayat itu dijadikan satu kayak kuburan massal. Tepat di batu nisan besar kemarin, dan pada saat pemberontakan G30 SPKI. Dulu di sana juga jadi tempat eksekusi pembunuhan. Hampir setiap pagi, dulu kakek saya lihat mayat bergelimpangan di sekitar pohon nangka. Dan memang benar, kata kakek saya, di sungai itu ada penunggunya, kayak siluman ular, yang memang sering suka ke pendatang. Singkat cerita, saya pulang, dan kakek berpesan gelang dilepas kalau sudah sampai rumah. Saya OTW di jalan. Nah, saya lewat jalur es kemarin. Saya kaget, di pinggir jalan ada kakek-kakek yang memikul kayu kemarin. Tapi senyum ke saya, sambil ngelambain tangan gitu. Saya klaksonin balas senyum. Saya nengok ke depan karena jalanan menurun. Saya lihat ke spion. Kakeknya udah hilang. Sampai rumah lagi, sudah saya lepas tuh gelang. Mau mandi baru saya lepas, taruh meja. Saya ambil handuk ke kamar. Saya balik lagi, udah hilang itu gelang. Dan seperti itulah untuk cerita kali ini. Untuk yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, share, serta subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.